Sekarang saya ingin memberitahukan apa setiap darah yang keluar dari haid itu hanya satu warna? Apakah hanya jelas hanya warna merah saja? Tidak, ya. Warna-warna dan sifat-sifat darah itu berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk pembahasan haid. Yang kita kenal itu adalah darah haid. Ada yang mengatakan darah menstruasi, begitu ya. Nah, sebetulnya ada tidak istilah lain dari nama secara lafziah haid itu? Ada. Kurang lebih ulama mengumpulkan ada 15 nama yang menyerupai seperti darah haid itu, tetapi dengan istilah nama yang lain. Ada yang mengatakan apa saja, yaitu ada yang mengatakan darah haidun, mahidun, makhadun, tomsun pakai sa kecil, ikbarun, tomsun memakai sin, irakun, firakun, adhan, dahkun, darsun, dirasun, nifasun, qur'un, i'sarun. Nah, ini adalah istilah-istilah lain yang sama sih namanya. Tomsun itu sama, adalah darah haid ataupun darah menstruasi. Ini hanya sebatas pengetahuan saja, begitu ya. Misalkan kalau bagi seorang santri, misalkan mengkaji satu kitab, di sana ada istilah tomsun, maka santri itu sudah tahu bahwa ini yang dimaksud tomsun di sini adalah darah haid, seperti itu ya. Kemudian yang kita tahu bahwa kita yang mengeluarkan darah haid. Kemudian kita berpikir, kalau bangsa jin itu mengeluarkan darah haid tidak ya? Sama. Wanita-wanita bangsa jin pun sama mengeluarkan haid seperti kita, ya. Karena kan Allah memerintahkan ibadah tidak hanya kepada kaum manusia saja, tetapi Allah memerintahkan ibadah sama terhadap kaum jin pula. Jadi kaum jin dan kaum manusia juga sama mengalami haid, ya. Haid yang dihitung secara syariah, secara patokan agama, begitu. Kalau yang jin haid, kalau begitu ada tidak makhluk lain yang sama seperti manusia mengeluarkan darah? Nah, di sini diteliti oleh para ulama, maka ada juga makhluk lain yang sama bisa mengeluarkan layaknya seperti haid gitu, tetapi tidak dihitung secara syar'i, secara patokan agama, begitu ya. Karena kan tidak disupri untuk ibadah. Yang disupri untuk ibadah kan hanya manusia dan jin saja. Di antaranya itu adalah hewan sejenis anjing hutan, seperti serigala ataupun seperti hena. Nah, itu diteliti oleh ulama, dan juga yang betinanya bisa mengeluarkan darah. Kemudian ya jelas kita manusia ya. Kemudian ada kelinci, ada onta, ada anjing, ada kelelawar, ada cicak, dan juga ada kuda. Cuman entah seperti apa warnanya, begitu ya. Bahkan ulama Imam Syafi'i pernah mempelajari keluar darah dari anjing. Ya, saya pernah membaca bahwa Imam Syafi'i juga pernah meneliti bagaimana keluar darah yang keluar dari anjing, seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan apa setiap darah yang keluar dari haid itu hanya satu warna? Apakah hanya jelas hanya warna merah saja? Tidak, ya. Warna-warna dan sifat-sifat darah itu berbeda. Begitu di sini dikatakan menurut Hasyiah Al-Bajuri, walaunuhu aswadu muhtadimun ladza'un walhasilu annal alwanal khamsatu aqwaha as-sawadu thumma al-humratu thumma syukratu thumma as-sufratu thumma al-qudwah. Jadi di dalam Hasyiah Al-Bajuri dikatakan bahwa warna haid itu terdapat ada 5.
Yang pertama adalah warna hitam, artinya bukan hitam pekat hitam ya, tetapi merah lebih dominan ke hitam-hitaman, dan biasanya cirinya itu suka sedikit ada menggumpal dan lebih dominan kuat bau anyirnya. Tetapi terkadang ada yang tidak berbau anyir warna hitam ini. Tetapi biasanya sih seringnya wanita tersebut untuk mengeluarkan darah hitam ini lebih dominan ke bau anyirnya itu. Yang kedua itu adalah warnanya merah cerah sekali. Yang ketiga adalah merah yang kekuning-kuningan, artinya warna merahnya itu sudah sedikit memudar, tetapi masih ada warna merah-merah, tetapi merahnya itu sudah sedikit memudar ke kuning-kuningan. Dan yang keempat itu adalah warnanya itu kuning. Kuning di sini bukan artinya kuning seperti warna kuning ya, tetapi kuning hampir semu ke coklat-coklatan. Jadi dikatakan coklat, tidak coklat pekat juga, dikatakan kuning ya tidak kuning juga, jadi kuning ke arah ke coklat-coklat atau coklat ke arah kuning-kuningan lah. Dan yang kelima itu adalah warnanya yang keruh, sehingga sangat sulit tahu untuk apa itu warna apa. Yang keruhnya ini hampir dominan sedikit, kalau saya perhatikan sedikit coklat lah, mungkin sedikit coklat lah, lebih dominannya ke sedikit coklat tetapi agak keruh gitu, tidak pekat warna coklatnya itu. Nah, jadi yang harus wanita ketahui bahwa warna darah itu ada, sekali lagi, ada yang dominan ke warna merah ke hitam-hitam tapi lebih condong ke hitamnya. Kedua adalah merah yang merah begitu. Yang ketiga adalah merah yang hampir agak ke kuning-kuningan. Yang keempat adalah kuning yang hampir agak ke coklat-coklatan. Dan kelima adalah keruh warnanya itu. Dari 5 warna ini itu terbagi menjadi 2. Ada yang dikatakan darah qawi. Darah qawi itu adalah darah kuat, dan ada yang dikatakan darah dhaif. Darah dhaif itu adalah darah yang lemah. Yang mana yang dikatakan darah yang qawi? Darah qawi itu adalah darah yang merah ke hitam-hitaman. Ya, sekali lagi darah qawi itu adalah darah yang merah ke hitam-hitaman atau warna hitam lah, begitu. Sedangkan darah yang dhaif, darah yang lemah itu ada 4, yaitu warna merah, terus merah tadi yang ke kuning-kuningan ataupun kuning agak ke coklat-coklatan, dan yang keempat adalah keruh. Itu termasuknya ke darah dhaif. Nah, kenapa kita harus mengetahui mana darah qawi, mana darah dhaif? Karena itu tadi karena akan bisa membedakan mana nanti darah yang istihadah dan juga mana darah yang haid. Jika seorang wanita yang keluar lebih dominan ke merah ke hitam-hitaman, maka itu sudah jelas pasti itu dikatakan darah haid ya. Kalau warnanya merah ataupun merah ke kuning-kuningan dan mengurangi dari kriteria apa yang nanti saya akan sampaikan dari haid, bisa dikatakan itu adalah darah istihadah begitu. Tapi jangan dulu tarik kesimpulan ya, dari sini jangan dulu tarik kesimpulan. Nanti di video-video selanjutnya akan saya lebih jelaskan kembali apa saja kriteria dari darah haid gitu ya. Jangan dulu disimpulkan di sini. Saya hanya sebatas mengetahui bagaimana warna-warna haid. Dan sifat darahnya itu, sifat darah haid itu bagaimana? Ada yang kental, ada yang berbau anyir, ada yang tidak kental, ada yang tidak berbau anyir. Jadi artinya mempunyai aromanya tersendiri. Apakah kita harus mengetahui bagi seorang wanita warna haid dan juga aroma dari haid? Harus sangat tahu sekali. Karena bahkan ini pernah dialami oleh saya sendiri. Waktu itu saya belum terlalu lebih paham mengetahui seluruhnya akan haid pada waktu itu ketika saya melahirkan anak yang pertama. Ini pengalaman saya, biar lebih jelas ya. Nah, pengalaman saya yang waktu itu saya nifas. Ketika waktu nifas saya ke 59 mau menjelang ke 60 hari, ada sedikit bercak-bercak di celana saya. Kemudian pada hari ke-61 masih ada bercak itu. Nah, saya itu bingung, ini itu keputihan ataupun ini masih darah nifas ya. Mungkin karena saya terkecoh, kalau di Sunda itu suka ada tuh kolot kapungkur yang berbicara gini, jangan tidur siang kalau kita ada keluar darah bening. Orang tua itu mengatakan, sepuh-sepuh kepungkur itu mengatakan darah bening begitu, atau darah herang lah gitu.
Sedangkan tidak ada tuh sebetulnya darah heran, begitu ya. Nah, mungkin karena saya kurang paham, jadi saya terkecoh oleh ucapan sepuh orang tua Kepungkur itu. Sehingga saya tuh bingung, itu sebenarnya ini teh apa ya di celana teh? Ini teh nipas apa keputihan? Nah, sehingga saya sulit membedakan antara keputihan dengan nipas pada saat itu. Kemudian saya bertanya kepada suami saya pun kebingungan, karena wajar suami saya bingung ya, karena suami saya kan tidak mengalami haid. Kata suami saya nggak paham apa itu di kitabnya seperti ini, tetapi realnya itu suami saya berkata tidak tahu bagaimana untuk ciri keputihan dan ciri nipas yang lebih konkret. Sampai pada waktu itu suami saya itu bertanya kepada yang lebih tahu mungkin ilmunya, cuman bertanyanya kepada laki-laki lagi, bukan kepada wanita. Terus orang itu mengatakan kepada suami saya begini saja untuk membedakannya. Kalau keluarnya dari vagina bagian bawah, lubang bagian bawah itu dikatakan darah nifas karena keluarnya dari sana, dari rahim. Kalau keputihan keluarnya dari lubang atas wanita, yaitu yang keluarnya untuk kencing begitu. Oh iya ya, kata saya itu. Terus saya bertanya lagi, loh kan keluarnya nggak bilang, pada kata saya kan keluarnya juga bilang, saya nggak tahu ini yang keluar itu dari lubang yang mana. Dari situ suami saya bingung dan saya juga bingung. Nah ketika itulah setiap saya keputihan, karena kan biasa ya kalau untuk seorang wanita yang sudah haid itu terkadang ada sebagian wanita itu yang suka keluar keputihan. Nah dari itulah pengalaman saya itu sendiri, setiap saya keputihan, saya selalu melihat celana saya. Bahkan saya nggak ragu, saya suka mencium celana saya itu untuk mengetahui bagaimanakah sifat bau dari keputihan itu. Saya selalu, terus saya bisa melihat kalau sifatnya basah warnanya seperti ini, kalau kering ternyata bisa berubah loh warnanya. Ketika kering warnanya itu bisa berubah. Misalkan keputihan itu ada yang sedikit kental, agak warna keputihan atau agak warna kekuningan. Tetapi ketika sudah di celana maka akan mengering, akan mengeraklah seperti itu. Maka justru dominannya itu warnanya agak keputihan, agak-agak putih gitu. Tetapi ketika kita sudah mencuci, warnanya itu berubah, akan menjadi agak kekuningan. Jadi ketika basah, ketika kering, ketika menempel di celana yang sudah dicuci, warnanya itu bisa berubah. Itu harus diperhatikan di dalam keputihan. Kemudian, kalau saya sendiri pribadi, saya sudah bisa mengetahui kalau saya keluar haid, apakah ini haid atau ini keputihan. Karena misalkan ini mungkin ada yang sama seperti saya. Kalau misalkan saya haid, tidak langsung ujuk-ujuk warna merah, keluarnya banyak, tidak. Tetapi akan ada sedikit tanda dulu yang menggaris di celana saya. Terus saya perhatikan, yang menggaris di celana saya itu warnanya itu semu keruh kecoklatan. Mungkin itu masih basah ataupun itu sudah kering, ya. Kalau misalkan masih posisinya basah di celana kita, itu akan lebih mudah kita mendeteksinya. Saya melihatnya, memang kalau setiap bulan saya haid, memang kalau haid itu cirinya saya suka seperti ini, agak sedikit keruh, agak kecoklatan. Kalau keputihan tidak ada warna sedikit keruh kecoklatan itu. Sekali lagi, kalau keputihan tidak ada warna sedikit keruh kecoklatan, ada juga keruh kekuning-kuningan warnanya ataupun keruh keputih-putihan, dan yang berpenyakit adalah keputihannya yang keruh kehijau-hijauan. Kalau sudah kehijau-hijauan dan warnanya sangat menyengat sekali, itu harus diperiksa ke dokter karena itu takut ada apa begitu ya, penyakit di dalam rahimnya begitu. Kalau yang sudah bau banget begitu, itu harus diperiksa karena dikhawatirkan ada penyakit di dalamnya. Jadi saya sudah bisa menghukumi, kalau udah ada keruh kecoklat-coklatan berarti ini bukan keputihan, tetapi ini adalah darah haid. Nah, pada saat itulah saya menghukumi ini adalah darah haid. Dan saya sendiri terkadang seperti ini haidnya, ada aja segaris. Misalkan pada siang hari,
sore harinya nggak ada sama sekali, malamnya juga nggak ada sama sekali, udah aja segaris begitu. Tetapi saya tidak sholat karena saya sudah mengetahui ciri jika saya haid itu memang selalu seperti itu. Mungkin bagi para ibu dan wanita yang lain di luar sana mungkin berbeda dengan saya. Saya menceritakan yang saya mungkin ada persamaan dengan ibu-ibu. Maka saya tidak sholat karena saya setiap bulan memang suka seperti ini. Besoknya baru ada lagi 1 gurat begitu ya. Nanti paginya 1 gurat, siangnya 1 gurat lagi. Terkadang ada haidnya bisa keluar warna merahnya itu kadang hari ketiga, kadang hari kedua. Bahkan pernah saya segurat setiap hari, keluar darah yang banyak itu pada hari yang kelima. Maka kalau saya keluar darah pada hari yang kelima, mungkin saya bisa haid mencapai 12 hari. Tetapi kalau di hari pertama ataupun di hari kedua saya sudah keluar darah yang berwarna merah, mungkin haid saya paling banyak 7 atau sampai 8 hari. Nah, karena itulah selama belum mencapai melebihi 15 hari, maka itu masih dikatakan darah haid. Jadi apakah penting bagi seorang wanita mengetahui cirinya, warnanya haid? Sangat penting sekali kalau menurut saya ya. Bukan menurut saya, menurut ulama itu sangat penting sekali. Karena wanita itu nanti bisa membedakan. Begitu pula ketika dia suci. Ketika dia suci, kalau saya sendiri saya sudah mengetahui ciri saya setiap bulan. Kalau misalkan saya suci, saya lihat bersih tuh, tapi masih ada sedikit keruh, sedikit warna coklat. Hampir tidak jelas warna coklatnya, tapi masih ada sedikit-sedikit keruh, maka itu masih dikatakan darah haid, bukan keputihan, masih haid. Tetapi sudah bersih sekali, bersih, tidak keluar dari pagi, dari siang, dari sore, saya mengatakan ini kayaknya mau suci nih, karena kalau mau suci saya cirinya seperti ini. Kemudian waktu maghrib misalkan ada lagi keluar basah, sedikit mengental, tetapi warnanya lebih dominan ke putih atau ke kuning. Nah, itulah saya sudah suci, karena itu yang keluar sekarang adalah keputihan, bukan darah haid. Seperti itu ya. Ini ada gambaran sedikit pengalaman saya sebagai perempuan, tapi kalau menurut saya tidak akan terlalu jauh seperti pengalaman-pengalaman ibu-ibu di luar sana ataupun para gadis-gadis di luar sana yang saya rasakan itu sepertinya tidak akan terlalu jauh. Mudah-mudahan bisa memahaminya, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.